saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur hubungan antar manusia. Islam adalah agama yang tidak hanya menganjurkan untuk ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Bahkan kalau kita lihat di dalam Islam, salah satu rukun Islam yang 5 ada ibadah sosial, yaitu mengeluarkan zakat. Bukan hanya mengeluarkan zakat, bahkan dalam Islam ada sedekah, ada infak, ada santunan anak yatim, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat dan lain-lain yang merupakan semuanya terkait dengan ibadah sosial. Kenapa Islam menganjurkan ibadah sosial? Karena agama Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan dengan sesama. Islam tidak hanya mewajibkan kepada hamba Allah untuk ibadah dan sujud di hadapan Allah, tapi juga memperhatikan orang di sekitarnya. Memperhatikan orang di sekitarnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setiap Allah menyebut sifat orang yang bertakwa, selalu diselipkan di situ ibadah sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka orang-orang yang selalu berinfak siang dan malam, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dan orang yang selalu mengendalikan emosinya, memaafkan saudaranya, dan juga berbuat yang terbaik. Kalau kita perhatikan, Allah di saat menyebut sifat orang yang bertakwa, yang pertama kali Allah menyebut sifat sosialnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau kita perhatikan lagi di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala di saat menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa, lagi-lagi Allah banyak menyebut ibadah sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah menyebut dalam ayat ini, di mana Allah berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan, bukanlah kesalehan seseorang, antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, dengan sekedar menghadap ke barat dan ke timur. Yang dimaksud dengan menghadap ke barat dan ke timur adalah salat. Kita yang di timur menghadap ke barat, orang di barat menghadapnya ke timur. Tapi kebaikan, kata Allah, kesalehan adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada kitab dan nabi-nabi dan hari kiamat, dan mengeluarkan hartanya, walaupun dia cinta kepada hartanya, kepada siapa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin dan ibnus sabil, wasa'ilina wa fir riqab, orang yang minta-minta dan orang yang membutuhkan perlindungan, orang yang membutuhkan jalan keluar dari kesulitannya, wa fir riqab wa aqamas shalah, baru Allah menyebut setelah itu salat dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Allah sebut lagi mengeluarkan zakat, berarti ibadah sosial yang pertama yang disebutkan bukan terkait dengan zakat, tapi itu ibadah sedekah, ibadah infak, ibadah santunan dan lain-lain yang bukan merupakan kewajiban. Itulah ajaran Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut ibadah sosial. Semakin orang itu berjiwa sosial, maka semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan dengan sedekah? Dinamakan sedekah. Sedekah artinya jujur. Orang yang bersedekah berarti imannya jujur, benar-benar percaya dengan hari kiamat. Kenapa? Karena apapun yang dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan hasilnya di hari kiamat nanti.
tanpa keimanan yang kuat kepada hari kiamat, tanpa keimanan bahwa apa yang dia sumbangkan akan dia dapatkan di hari kiamat nanti, maka sulit untuk dia bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di Indonesia, baru saja saudara-saudara kita yang di Cianjur, yang mana mereka sekarang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai saudara mereka hendaknya kita mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka, karena mereka lah orang yang sekarang sedang membutuhkan uluran tangan dari kita. Dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap hari 2 malaikat. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang selalu berinfak ganti daripada harta yang dia infakkan. Dan yang satu lagi mendoakan, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan kepada orang yang menahan hartanya, yaitu kemusnahan daripada hartanya. Islam adalah agama yang menganjurkan untuk kita memberi kepada orang lain, bukan hanya kepada kerabat dekat, tapi kepada orang lain. Adapun kerabat dekat adalah merupakan kewajiban bagi kita, kewajiban bagi seorang laki-laki untuk berinfak kepada keluarganya. Ibadah sosial dalam Islam banyak sekali. Ibadah sosial itu ada 2 macam. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Yang wajib ada 2 macam. Yang wajib kepada keluarga itu namanya nafkah. Yang wajib kepada selain keluarga itu namanya zakat. Yang sunnah ada 2 macam. Yang sunnah ada yang kekal, yang mana manfaatnya lama tidak dirasakan oleh yang memanfaatkannya, itu adalah namanya wakaf. Yang kedua adalah yang manfaatnya bisa segera habis, itu adalah terkait dengan sedekah, infak, hibah dan lain-lain yang segera habis sekali kita menikmatinya. Nah, semuanya itu adalah dianjurkan dalam Islam. Semua itu dianjurkan dalam Islam. Untuk bisa mendapatkan pahala yang terbaik dari apa yang kita infakkan, harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengharapkan dari sedekah kita balasan di dunia. Tidak boleh kita mengharapkan dari sedekah kita supaya disanjung atau mendapatkan kedudukan di mata manusia. Semua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdi kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berinfak atau bersedekah mengharapkan diganti oleh Allah di dunia, tapi kita mengharapkan diganti di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa yang mengharapkan dari amalnya balasan di dunia berupa kenikmatan dunia, maka Allah akan balas di dunia. Allah akan balas di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak akan Allah kurangin apa yang dia inginkan. Allah kasih, kalau ente sedekah mau tokoh ente laku dan banyak pengunjungnya, Allah datangkan pengunjung. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tapi orang yang seperti itu yang mengharapkan balasan di dunia, di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali azab neraka, kata Allah. Wa habita ma sana'u fiha, sia-sia apa yang dia lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, tidak sah apa yang dia lakukan. Semua amal kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal ada 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan sesuatu untuk mendapat balasan di dunia, Allah balas di dunia. Allah balas di dunia, tapi itu adalah merupakan hal yang kesalahan. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tamnun tastakthir." Jangan engkau memberi untuk mengharapkan mendapat balasan yang banyak di dunia, tapi kita mengharapkan ridha Allah, kita mengharapkan balasan itu di akhirat. Kalau kita banyak memberi tapi tidak dibalas dengan rezeki di dunia, maka berarti pahalanya ada di akhirat yang akan kita dapatkan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di saat kita berinfak dan bersedekah, kita infakkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga di mata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali enggak akan mendapatkan kebaikan melainkan kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Antara 10.000 dengan 20, tentu 20.000 yang kita cintai.
20.000 dengan 100.000 yang lebih kita cintai. Sesuatu yang berharga di mata kita, berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita infakkan di saat kita sangat butuh, itu lebih besar pahalanya dibandingkan di saat kita sudah tidak membutuhkan lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Hadis ini ada di Sahih Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina. Engkau bersedekah saat engkau masih sehat, masih sayang sama harta, masih takut miskin, dan masih punya harapan yang banyak di dunia. Itulah saat itu engkau mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena semakin kita sayang, maka semakin besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita tidak perlu kita menyebutnya di depan orang lain. Tidak perlu kita menyebutnya dan tidak perlu kita menyakiti orang yang menerima. Kalau kita sedekah, kalau bisa jangan langsung kepada orangnya, tapi lewat perantara supaya tidak ada yang tahu dan tidak tersakiti orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan, jangan hilangkan pahala sedekah kalian dengan kalian menyebut-nyebut apa yang kalian berikan dan menyakiti orang yang menerima. Yang kelima, usahakan tidak perlu ada yang tahu, bahkan tangan kiri kita jangan tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan kita. Itu hanya kiasan. Tangan kiri kita pasti tahu, tapi itu kiasan bahwa jangankan orang lain, tangan kiri pun tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dari 7 golongan tersebut salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminuh. Seorang yang bersedekah yang mana dia sembunyikan sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saking dia sembunyikan. Kenapa? Karena kita mengharapkan ridha Allah, kita mengharapkan balasan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dari manusia. Karena hati kita selalu digoda oleh syaitan untuk bisa riya, untuk bisa mengharapkan kedudukan di mata manusia. Maka kita sembunyikan supaya kita bisa benar-benar ikhlas dalam berinfak, dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berfirman dalam 3 ayat ini, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka yang beriman dengan perkara gaib yang belum pernah dia lihat, yaitu hari kiamat. Dan mendirikan salat serta berinfak dengan sebagian daripada apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka.